selamat pagi, saya Sinovia. Saya akan menemani kalian pada pagi hari ini di acara Icip Icip. Hari ini saya akan membahas mengenai bumbu dan rempah pada suatu makanan yang berasal dari Kalimantan Barat. Dan tentunya kalian pasti sudah tahu mengenai makanan ini, yaitu choy pan. Indonesia memiliki banyak keberagaman rempah yang sangat melimpah, sehingga banyak para bangsawan yang datang untuk menguasai rempah yang ada di Indonesia melewati jalur perairan. Rempah-rempah yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Kalimantan Barat. Salah satu rempah yang paling populer di Kalimantan Barat adalah lada. Tidak hanya pemandangan dan tempat wisatanya yang bagus, Kalimantan Barat juga memiliki salah satu makanan yang populer. Salah satunya adalah choy pan. Adalah salah satu makanan yang terbuat dari rempah yang berada di Indonesia, yaitu lada. Choy pan adalah makanan yang populer di Kalimantan Barat. Makanan ini diperkenalkan oleh keturunan Tionghoa dari suku Teochew yang banyak mendiami Kalimantan Barat. Choy yang artinya sayuran dan pan yang artinya kue adalah kue sayur yang berisi bengkoang atau juga kucai. Tidak hanya berisi bengkoang dan kucai, choy pan pun dapat kita isi dengan berbagai macam isian lainnya, seperti daging ayam dan juga udang. Serta teknik pembuatan choy pan pun juga memiliki banyak varian, seperti yang satu ini bentuknya dan juga bentuk yang satu ini. Tapi untuk ini yang paling sering digunakan. Tidak hanya menggunakan rempah, choy pan juga menggunakan bumbu, yaitu seperti bawang putih yang ada di dalamnya dan juga bawang putih yang sudah digoreng dan ditaburi di atasnya. Choy pan pun bisa kita buat sendiri di rumah loh teman-teman. Berikut adalah cara pembuatan choy pan ini. Pertama, potong terlebih dahulu bengkoang, kemudian cincang halus bawang putih dan juga cincang halus ebi sebagai isian di dalam choy pan. Kemudian bawang putih dan ebi pun ditumis bersama-sama dan jangan lupa untuk memasukkan bengkoang ke dalamnya, kemudian ditumis lagi hingga layu. Isian pun sudah siap, berikutnya kita akan membuat kulitnya, yaitu tepung tapioka dan tepung beras dicampur, lalu masukkan air dan juga minyak sedikit, kemudian diaduk hingga berbentuk seperti ini. Kemudian adonan pun ditambahkan tepung tapioka agar tidak lengket saat akan dibentuk. Kemudian adonan dibentuk bulat, kemudian jangan lupa untuk masukkan isian yang sudah kita buat ke dalamnya. Dan ini adalah salah satu teknik dalam pembuatan choy pan. Seperti yang kalian bisa lihat, bagus sekali ya cara pembuatannya. Kemudian setelah sudah jadi banyak, kita akan kukus ke dalam kukusan selama 15 menit. Dan seperti yang kalian lihat di bawahnya itu harus ditatakan dengan daun pisang agar dia tidak lengket. Kemudian ditaburi bawang putih yang sudah digoreng di atasnya. Dan choy pan ini sendiri kan lebih nikmat lagi jika disantap dengan cabai atau saus. Membuat sambal untuk choy pan pun juga mudah loh teman-teman. Berikut ada cara untuk membuat sambal untuk choy pan. Pertama, siapkan beberapa cabai dan juga bawang putih, kemudian kita blender. Hasil yang sudah di blender kemudian direbus dengan menambahkan air secukupnya, kemudian menambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula serta jeruk nipis secukupnya ke dalamnya. Kemudian diaduk terus sampai matang dan jadilah sambal sebagai penambah rasa nikmat dari choy pan yang sudah kita buat sebelumnya. Tidak hanya itu, choy pan pun juga memiliki teknik yang berbeda seperti yang satu ini.
setelah kalian tahu apa itu coipan, kemudian bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat coipan, dan juga cara pembuatan coipan, kali ini saya sudah menyediakan catatannya langsung. Nah, di atasnya ini sudah ditaburi bawang putih yang sudah dicincang halus. Kita saja mencobanya. Teksturnya yang lembut, kemudian diisi bengkuang. Ini sebenarnya itu kalian akan makan dari bengkuang itu. Kemudian rasa gurih dari bawang putihnya itu benar-benar terasa sekali. Ini saya mencoba dengan sambalnya. Dengan harga yang murah, kalian sudah dapat menikmati makanan khas Kalimantan Barat ini, yaitu coipan. Perpaduannya enak sekali, apalagi sambalnya menggunakan cabai rawit yang segar, kemudian diberi tambahan jeruk. Sini tidak hanya ada rasa pedas, tetapi ada rasa asam juga di dalamnya. Dan ini rasanya sangat nikmat dan enak sekali. Sekian untuk acara icip-icip pada pagi hari ini. Saya Sinofia pamit undur diri.